Halo adik-adik. Halo. Kembali lagi bersama aku, Kak Sony. Aku Kak Karen. Aku Kak Fris. Oke, hari ini kita ngerayain hari Paskah. Wah, Paskah. Pas kan? Nah, Paskah. Hari ini hari Paskah. Jadi hari Paskah itu apa sih kakak? Hari Kematian kan udah kemarin ya. Berarti kebangkitan kan? kebangkitan, Habis Kakak. mati bangkit ya. Iya. Waduh, luar biasa ya. Tuhan kita, Allah kita luar biasa nih. Allah itu hebat berarti ya kak? Yes, Wah. Allah itu hebat. Hebat kan? Dia punya Betul semuanya ya berarti. Betul sekali, Kak. Oh, kita nyanyi dulu deh kalau gitu. Boleh kan? Boleh, Kak. Kita memuji Tuhan sama-sama ya adik-adik. Yuk, yuk, yuk. Siap ya? Siap. Oke. Oh, oh, Allahku hebat, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku hebat, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, Allahku hebat, hebat, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, rumahku hebat, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku hebat, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, tiada yang mustahil, Tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh. Wah, luar biasa ya. Nah, karena hebatnya Dia, tahu nggak adik-adik, Dia itu udah mati lalu bangkit lagi. Ah, Untuk siapa sih Kak? Nah. untuk kita semua. Oh, untuk kita semua. Iya. Jadi artinya sebenarnya Allah kita tidak mati, Iya. ya kan? Dia bangkit kan? Tuhan Dia Yesus, bangkit. Tuhan Yesus, Allah kita Bangkit. bangkit, tidak Ya. mati ya. Di hari berapa Kak? Di hari ke Tiga. Tiga. Betul. Oke, adik-adik juga benar semua tuh tadi jawabnya tiga. Tiga ya. Nah, terus kita nyanyi sama-sama adik-adik. Jadi lagunya ini mungkin lagu baru. Kita belajar sama-sama ya adik-adik. Baru adik dengar maksudnya. Yuk. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah bernama. Oh, udah ada yang tahu kan? Nyanyi bareng. Kau yang sama dikalahkan, hidupku dipulihkan, Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sangat baik, Dia sangat baik. Yesus,
Tuhan Yesus kita sungguh baik adik-adik, karena dia rela berkorban bagi Kita semua. Oke, karena dia rela berkorban, dia bangkit, berarti di dalam nama Yesus ada Kemenangan. Oke, adik-adik, pada tahu semua nih Kak? Tahu dong Kak. Oke, kalau gitu nyanyi sama-sama adik-adik. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan luar biasa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Ada kemenangan. Ada kemenangan. Hore! Wah, pada semangat adik-adik hari Semangat ini semua ya. Kakak-kakak. Semangat dong Kak. Karena Tuhan Yesus udah bangkit. Wih. ya Betul, kan? Kak. Masa kita luyu-luyu ya kan? Ya, betul sekali Kak. Harus semangat ya. Satu lagu lagi sebelum kita masuk firman adik-adik. Oke adik-adik. Tadi adik-adik gerakannya hebat semua. Sangat semangat adik-adik karena Tuhan kita sudah bangkit, ya kan? Bangkit. Makanya semangat. Oke. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyikan satu pujian lagi adik-adik. Kita harus siapkan apa Kak? Sebelum Hati mendengarkan? kita. Iya Kak, hati kita. Hati kita. Jadi adik-adik sama-sama siapkan hati kita. Jangan ada yang main-main lagi. Kita serius nyanyi bersama-sama. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu.
dari awal. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu Saat ini curahkan rahmat-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Mari adik-adik ikut kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami boleh menyembah Engkau. Terima kasih atas hari yang indah. Tuhan, kiranya Engkau disenangkan melalui pujian. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Bimbing kami, ajar kami, agar kami dapat mengerti dan melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Ketemu lagi di ibadah online hari Minggu ini. Ya, kita sampai di firman Tuhan. Nah, kalau mau mendengarkan firman Tuhan, tetap kakak ingatkan kembali untuk adik-adik duduknya yang manis. Nah, lihat kakak di sini. Supaya apa? Supaya firman yang kakak sampaikan itu bisa adik-adik pahami dan dimengerti. Nah, sebelum kakak menyampaikan firman Tuhannya untuk hari Minggu ini, kakak mau reminder lagi nih tentang firman Tuhan minggu kemarin ya. Kemarin kan itu tentang Tuhan Yesus disalibkan. Nah, ada yang tahu kenapa Tuhan Yesus disalibkan? Coba kakak mau dengar? Ada yang tahu? Iya, Tuhan Yesus disalibkan. Dia sampai mati menyerahkan nyawanya untuk menebus dosa manusia. Dosa kakak sendiri, dosa adik-adik, dosa seluruh manusia.
Tuhan itu disalibkan karena menebus dosa-dosa manusia. Nah, itu kan firman sebelumnya tentang Tuhan Yesus disalibkan. Nah, sekarang kakak mau menjelaskan firman, ya, firmannya tentang Yesus, kebangkitan Yesus. Nah, adik-adik bisa dibuka Alkitabnya, kelas plain dan kelas fruitful yang sudah bisa baca itu dari Markus 16 ayat 1 sampai 8 tentang kebangkitan Yesus. Nah, kakak mau nanya nih adik-adik, siapa sih di antara adik-adik yang pernah kehilangan keluarganya yang meninggal dunia? Pasti sedih ya adik-adik. Kakak sendiri juga pernah mengalami ada saudara kakak yang meninggal dunia. Pasti kita akan sedih karena kehilangan dia untuk selama-lamanya. Nah, kenapa kakak menanyakan hal itu kepada adik-adik? Demikian juga adik-adik yang dirasakan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Dirasakan oleh siapa? Murid-murid Tuhan Yesus. Ada 12 nih murid-murid Tuhan Yesus. Mereka itu sangat sedih sekali adik-adik. Kenapa? Karena Tuhan Yesus itu telah mati. Iya. Nah, pada waktu itu ada 3 perempuan. Ada berapa orang? Ada 3 perempuan. Namanya siapa? Namanya yang pertama Maria Magdalena. Yang kedua itu Maria ibunya Yakobus. Yang ketiga adalah Salome. Nah, pada waktu itu mereka sangat sedih sekali. Waktu matahari mulai terbit, mereka mau pergi ke kubur Yesus. Mau pergi kemana? Mau pergi ke kubur Yesus. Nah, kakak mau kasih tahu, dahulu kala adik-adik di firman Tuhan diceritakan kalau kuburan itu tidak seperti kuburan zaman sekarang. Kuburan zaman dulu itu ada di sebuah gua, ya. Guanya sangat gelap dan ditutupi dengan batu yang sangat besar sekali. Jadi kuburan Yesus itu ada di dalam gua dan gua itu ditutup dengan sebuah batu yang sangat besar. Batunya itu kira-kira ringan gak adik-adik? Enggak. Batunya itu sangat berat sekali. Sulit untuk dipindahkan oleh 1 atau 2 orang, bahkan 3 orang. Jadi tertutup. Batunya itu menutupin gua. Jadi sulit untuk masuk ke kuburan Yesus. Tapi pada suatu hari, ya, ketiga wanita itu pergi ke kubur Yesus. Mereka berjalan. Siapa ketiga wanita itu? Ada Maria Magdalena, ada Maria ibu Yakobus, yang ketiga ada Salome. Mereka pergi ke kubur Yesus. Tiba sampai di kuburan Tuhan Yesus, mereka melihat, mereka heran, mereka bertiga heran. Kira-kira mereka terheran, mereka terkejut karena apa ya? Ternyata kuburan Yesus itu sudah terbuka, batunya sudah terguling. Wah, siapa yang membuka kuburan Tuhan Yesus ya adik-adik? Lalu ketiga wanita itu masuk ke dalam kuburan Yesus. Mereka melihat, kenapa Yesus sudah tidak ada? Lalu muncullah
seseorang yang berjubah putih yang berkilau lalu berkata kepada ketiga wanita itu, "Jangan takut." Coba kita baca di Markus 16 yang ayat 6. Dikatakan seperti ini, kata malaikatnya, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat ia dibaringkan." Wah, tiga wanita itu terkejut. Mereka kaget mengetahui bahwa Yesus telah bangkit. Yesus sudah tidak ada di kuburan itu. Lalu pergilah ketiga wanita itu berlari keluar dari kubur Yesus, lalu bertemu dengan murid-murid Tuhan Yesus dan berkata kepada salah satu murid Tuhan Yesus, yaitu Petrus. Dia menceritakan, ketiga wanita itu menceritakan bahwa bertemu mereka dengan malaikat. Malaikat berkata bahwa Tuhan Yesus telah bangkit dari kematiannya. Seperti itu adik-adik, sungguh luar biasa sekali karena Yesus itu telah bangkit. Nah, adik-adik, kenapa kakak menceritakan tentang kebangkitan Yesus? Karena Yesus itu telah mati, disalibkan untuk menebus dosa kita manusia. Setelah dia mati di kayu salib, dia dikuburkan, lalu dia bangkit kembali. Tuhan Yesus itu sudah bangkit dan telah menebus dosa manusia. Nah, adik-adik, karena Tuhan Yesus telah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita manusia, jadi adik-adik itu harus menjadi orang yang baik, orang yang taat perintah Tuhan Yesus, sama seperti Yesus mengasihi kita semua umat manusia. Ya adik-adik, contohnya nih kalau di rumah adik-adik itu harus dengar perkataan mama, papa, nurutin perintah mama, papa di rumah. Gak boleh berantem sama adik atau kakak. Harus rajin membantu orang tua. Harus rajin belajar. Seperti itu Tuhan Yesus mau adik-adik menjadi anak yang baik. Karena Tuhan juga baik, sudah mau mati menebus dosa-dosa manusia dan dia bangkit lagi dari kematiannya. Seperti itu adik-adik ya. Semuanya paham ya yang kakak sampaikan. Nah, demikian firman Tuhan dari kakak pada hari Minggu ini ya. Kita mau berdoa. Gimana sikap doanya adik-adik? Sikap doanya harus duduk manis, lipat tangan, ikutin kakak berdoa ya. Kita berdoa. Bapa yang baik, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kepadamu karena kebaikanmu. Engkau telah bangkit dari kematian. Kamu telah menebus dosa-dosa kami manusia. Tuhan Yesus, kami mau menjadi anak yang baik. Mau
mendengarkan perkataan papa dan mama di rumah. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kakak mau jelaskan untuk aktivitasnya ya. Kalau aktivitas dari kakak simple sekali adik-adik. Nah, untuk kelas plan, nanti kakak akan kasih gambar di sini. Ada gambar 3 wanita ya yang kekubur Tuhan Yesus. Nah, nanti diwarnain ya dengan bagus. Terus kalau kelas grow dan fruitful itu ayat hafalan harus dihafal dari Markus 16 ayat 6 ya. Itu kata-kata yang disampaikan oleh malaikat kepada ketiga wanita itu. Nah, nanti kalau yang sudah gambar untuk ketiga wanita di kelas plan dan juga ayat hafalannya bisa di-tag ya di Instagram GBI Rem atau di Harvest Rem. Nah, kakak menunggu ya untuk di-tag untuk aktivitasnya. Oke, siap adik-adik? Ya, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.